dokumen sebenarnya kan dokumen internal perusahaan. Nah, kita tidak perlu tahu nih Pak Zaini dapat dari mana. Agar ini mendapat atensi dari Presiden, saya minta kepada Bang Oto Hasibuan selaku advokat senior, di mana beliau adalah atasan saya di Pradi. Kemudian Bang Hotman Paris Hutapea. Hampir dari setengah bisnisnya si Jaman itu ya Jody juga yang pegang, yang pegang asetnya gitu. Arahnya digunakan untuk kepentingan pribadi, teman-teman. Dan ini bagi saya kalau memang terbukti sebuah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, di mana seseorang mengkhianati kepercayaan orang lain, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Salid Al-Walid. Saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam. Jika nanti terbukti apa yang menjadi dugaan dari Pak Zaini Mustafa, dan dalam video ini Pak Zaini Mustafa mengakui bahwa dugaannya ini akurasinya sampai 100%, teman-teman. Artinya memang sangat diduga kuat, teman-teman. Jadi di sini Pak Zaini Mustafa juga mengaku sudah memiliki bukti-bukti terkait dengan aliran dana PayTrend arahnya kemana, teman-teman. Dalam hal ini Pak Zaini Mustafa mengatakan digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti misalkan membeli hotel dan lain sebagainya, teman-teman. Intinya digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam video ini juga Pak Zaini Mustafa mengatakan akan menyurati Bapak Presiden Jokowi, akan meminta bantuan kepada Hotman Paris, akan meminta saran atau masukan dari Bapak Mahfud MD, akan menyurati kepolisian, akan menyurati Mahkamah Agung, teman-teman. Dan semoga apa yang diupayakan oleh Pak Zaini Mustafa ini mendapatkan respon positif dari berbagai pihak yang saya sebutkan tadi, teman-teman. Karena terus terang saja ini sudah menyangkut kemaslahatan umat, menurut Bapak Zaini Mustafa. Dan memang betul, saya sepakat dengan itu gitu, bahwa ini tidak bisa dibiarkan, teman-teman. Bukan lagi masalah Yusuf Mansur, kredibilitas orang Yusuf Mansur, bukan. Tapi ini menyangkut kemaslahatan umat dan menyangkut nama baik Ustadz ke depannya, teman-teman. Agar hal-hal semacam ini tidak terulang lagi. Kalau memang ini terbukti apa yang menjadi dugaan Pak Zaini Mustafa, bahwa sejumlah mitra PayTrend, atau saya sebut di sini investor ya, menyetorkan duitnya dan kemudian terkumpul di PayTrend, lalu kemudian digunakan untuk kepentingan lain, untuk kepentingan pribadi terutama, teman-teman. Di sini Pak Zaini Mustafa menyebut angka puluhan miliar, teman-teman. Jika ini memang terbukti, menurut saya ini adalah kejahatan, teman-teman. Kejahatan ekonomi kalau menurut Pak Zaini Mustafa selaku orang yang mengerti hukum. Tapi kalau bagi saya ini adalah kejahatan kemanusiaan, karena orang percaya, teman-teman. Orang percaya dengan sosok Yusuf Mansur, namun kenyataannya mereka dikhianati, teman-teman. Ini kalau memang dugaan dari Pak Zaini Mustafa, yang menurut Pak Zaini Mustafa bahwa dugaannya itu akurasinya 100%, teman-teman. Ini terbukti, teman-teman. Luar biasa pengkhianatan yang dilakukan, teman-teman. Oke, kita langsung saja simak, jangan di skip, dan saya harap teman-teman share video ini, karena bagi saya video ini sesuatu yang memang harus orang tahu, teman-teman. Dan kita harus dukung perjuangan Pak Zaini Mustafa. Semoga apa yang dikejar oleh beliau bisa terbukti, teman-teman. Bisa terbukti kebenarannya, teman-teman. Oke, kita simak video ini, teman-teman. Jangan di skip dan disimak baik-baik, serta bantu untuk di-share, teman-teman. Jadi video ini wawancara antara Mas Aji, admin YouTube Jia TV, dan Pak Zaini Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih dalam suasana lebaran, izinkan kami ya, saya dan Pak Zaini mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke. Terkait dengan video kami sebelumnya ya, di mana Pak Zaini ini menyebutkan bahwa ada dugaan kuat penyelewengan dana PayTrend ya, digunakan untuk keperluan pribadi owner. Nah, ini yang patut dipertanyakan adalah yang dimaksud dari digunakan untuk kepentingan pribadi, untuk keperluan apa, dan ownernya ini siapa. Nah, ini yang perlu kita perjelas, makanya saya tanyakan langsung kepada Pak Zaini. Assalamualaikum Pak Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji. Ya, Pak Zaini, bisa dijelaskan Pak tentang statement Pak Zaini sebelumnya itu? Ya,
Jadi begini Mas, berkaitan dengan saya memegang perkara dari 14 karyawan itu Mas. Dari 14 karyawan, kenapa karyawan ini sampai tidak digaji atau Paytrend sendiri tidak bisa menggaji 14 karyawan ini Mas. Tentu saya bertanya-tanya kan begitu. Sementara mitra Paytrend itu kan banyak. Artinya ada mitra Paytrend Asset Management, kemudian ada mitra Paytrend Umroh Merdeka, dan lain-lainnya ya, begitu ya. Kenapa sampai tidak bisa menggaji? Tentu saya curiga bahwa uang dari Paytrend itu dilarikan ke tempat lain. Oh begitu. Ya, kebetulan saya mendapatkan satu bundel dokumen ini Mas. Ya. Ini adalah dokumen berkaitan dengan transaksi keuangan. Berkaitan dengan transaksi keuangan, saya dapatkan dari seseorang. Kemudian dokumen ini saya minta ke salah satu orang yang ahlinya, kompeten di bidang ini, yaitu bidang perbankan. Berkaitan dengan transaksi keuangan ini 2 orang saya minta Mas. Jadi ada 2 orang ahli yang saya minta untuk menganalisa dokumen ini, apa sih maksudnya. Ya, untuk meyakinkan saya. Ternyata dari dokumen ini ternyata dana Paytrend itu dipergunakan untuk kepentingan lain ya, dipergunakan untuk kepentingan lain, bukan untuk kepentingan Paytrend tapi untuk kepentingan ownernya, yaitu adalah untuk membayar utang PT IA. PT IA, kemudian hutangnya kemana yang harus dibayar? Itu yang harus dibayar kepada salah satu bank plat merah, Mas. Ini utang dalam hal apa nih, Pak? Jadi IA itu punya hutang kepada bank plat merah. Kemudian PT IA itu diambil alih oleh YM. Jadi YM yang mempunyai kewajiban di sana. Kemudian uang dari Paytrend ini dikucurkan untuk membayar utang PT IA ini, itu kurang hampir 56 miliar. Jadi uang Paytrend itu sudah dikeruk oleh YM ini, kemudian untuk bayar utang PT IA, yang mana PT IA ini adalah diakuisisi oleh YM begitu. Baik. Jadi ada penyelewengan dana dari Paytrend kepada PT IA. PT IA ini bergerak di bidang apartemen. Di bidang apartemen yang dirubah oleh Yusuf Mansur bergerak di bidang hotel saat ini gitu. Apa ini hotel yang dimaksud, ini hotel yang di Tangerang itu, Pak? Iya betul. Ini yang dimaksud hotel di Tangerang. Jadi hotel di Tangerang itu uang pembayaran untuk membayar hutangnya kepada bank itu mempergunakan uang Paytrend. Sementara informasi yang saya dapat, kan ini klien saya juga yang pemilik hotel itu masih di sana, dalam hal transaksinya masih perlu kita kaji, dan itu menurut hemat saya juga masih ada pelanggaran hukum. Ya, oke, Pak. Gitu. Baik, Pak. Luar biasa ya. Ini kalau hotel yang di Tangerang ini berarti saya menduga ini Hotel City, teman-teman. Di mana yang saya ketahui bahwa Hotel City juga menggalang dana umat, menggalang para investor untuk menginvestasikan uangnya di sana, teman-teman, di Hotel City tersebut. Namun di sini dugaan dari Pak Zain Mustafa bahwa aliran dana Paytrend juga ada yang digunakan untuk kepentingan hotel tersebut. Dalam hal ini saya menduga karena mereka menyebutnya di Tangerang. Yang saya tahu di Tangerang, hotel yang bersentuhan dengan Yusuf Mansur itu Hotel City, teman-teman, apartemen dan Hotel City Tangerang tentunya, teman-teman. Ini kalau terbukti luar biasa, teman-teman. Luar biasa mengerikan bahwa memang ini sudah disetting sejak awal. Sudah diset sejak awal, dan saya kembali flashback teringat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Iqbal yang kemarin saya sengaja upload, teman-teman, untuk menuju ke arah video ini. Saya sengaja upload, kalau teman-teman belum nonton, ditonton kembali.
Di situ saya potong yang penting-penting apa dari pernyataan dari Pak Iqbal, yang bagian pokok-pokok pernyataan dari Pak Iqbal yang mengatakan bahwa Yusuf Mansur bla 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 bla. Yusuf Mansur itu sudah men-setting sejak awal kalau misalkan ini terjadi masalah dia sudah memikirkan solusinya, exit solusinya, dia sudah memikirkan segala macam, exit strateginya dia sudah pikirkan, teman-teman. Dia memang sudah merencanakan ini sejak awal, teman-teman. Makanya tidak heran ketika kemudian banyak masalah hari ini, namun Yusuf Mansur seolah-olah tidak bergeming, teman-teman. Ini kalau memang betul apa yang dikatakan oleh Pak Zainul Mustafa, yang didugaan oleh Pak Zainul Mustafa, dan di sini beliau sudah memiliki buktinya dari sumber yang tentunya beliau percayai, bahwa aliran dana PayTrend digunakan untuk kepentingan pribadi, yang mana itu dialirkan untuk kepentingan hotel, yang mana bisnis PayTrend, MLM PayTrend itu setahu saya tidak ada hubungannya dengan masalah bisnis perhotelan, teman-teman. Kok bisa sampai lari ke sana? Dan yang saya pahami, ini kemungkinan besar tidak diketahui oleh para investor. Tidak diketahui oleh para investor, teman-teman. Dan akhirnya kemudian, kalau kita melihat dengan kacamata telanjang kita, kacamata awam kita tidak perlu mencari bukti segala macam. Cukup kita gunakan logika saja. Mengapa PayTrend yang dulunya banyak mengumpulkan dana umat, teman-teman, tiba-tiba kemudian hari ini itu bangkrut, seolah-olah duitnya itu kita tidak tahu hilang kemana. Alasan bangkrutnya itu kenapa? Apakah dia membeli barang sesuatu yang kemudian harga barang tersebut anjlok? Itu tidak ada keterangan, teman-teman. Sepanjang yang saya tahu dari portal-portal berita yang saya lihat, dari pernyataan Yusuf Mansur, tidak ada kemudian alasan yang konkret yang mengatakan bahwa kenapa mereka sangat kepayahan, sangat kesusahan mengembalikan dana para investor, dana para orang-orang yang menuntut, teman-teman. Ini yang menuntut uang, para mitra PayTrend yang menuntut untuk uangnya dikembalikan, itu tidak seberapa, teman-teman. Bahkan belum 10% nih orang-orang yang menuntut, yang muncul di publik untuk menuntut haknya. Belum lagi para karyawan yang tidak digaji. Mengapa sampai sedemikian miskinnya PayTrend? Padahal di video-video lama, Yusuf Mansur begitu sesumbar mengatakan membagi-bagi duit 15 miliar per bulan lah. Memang kalau teman-teman coba hitung, dari Play Store saja, coba teman-teman cek aplikasi PayTrend di Play Store, itu berapa orang yang download, teman-teman. Coba kita asumsikan sejumlah itu yang kemudian top up. Ada berapa miliar duit yang masuk ke dalam PayTrend, teman-teman? Ada berapa miliar duit yang masuk ke PayTrend? Lalu, kenapa sampai menggaji karyawan saja PayTrend tidak mampu? Kalau itu semua kita hubungkan, apa yang diduga oleh Pak Zainul Mustafa, bagi saya, itu kemungkinan besar memang betul. Kuat diduga itu bakal menjadi kenyataan, bakal terbukti, teman-teman, bahwa memang aliran dana PayTrend itu arahnya digunakan untuk kepentingan pribadi, teman-teman. Dan ini bagi saya, kalau memang terbukti, sebuah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, di mana seseorang mengkhianati kepercayaan orang lain, teman-teman. Oke, kita lanjut. Sebentar, Pak. Ini dokumen ini, Pak, ini dokumen resmi dari internal PayTrend dan bisa dipertanggungjawabkan, Pak? Oh, bisa dipertanggungjawabkan ini dokumen ini. Jadi dokumen ini, Mas Haji, ini bisa dipergunakan oleh PPATK, kemudian oleh Mabes Polri, kemudian oleh Kejaksaan Agung. Walaupun Kejaksaan Agung nanti ini bukan kerugian negara, tetapi saya ke Kejaksaan Agung akan meminta saran kepada mereka kalau terjadi seperti ini bagaimana, begitu. Baik. Jadi dokumen ini adalah langkah awal yang bisa ditindaklanjuti dengan nanti mengaudit atau memeriksa keuangan dari PayTrend, kemudian keuangan dari PayTrend itu larinya kemana? Tentu ke bank plat merah itu, gitu. Baik, Pak. Karena memang sangat mengherankan ya, karena kita tahu PayTrend ini sempat memiliki member itu hampir 2 juta lebih begitu. Tapi yang mengherankan itu kenapa bisa tiba-tiba kolaps dan hingga membuat bahkan karyawannya sendiri aja tidak tergaji begitu. Pak Jenny, ini kan terkait dengan tindakan penyelewengan dana, Pak, suatu perusahaan. Ini masuk tindakan pidana, Pak? Oh, ini masuk tindak pidana ekonomi nanti. Okay. Karena ini kan sebenarnya
ini kan badan hukum. Paytren ini kan badan hukum yang mana ketika mereka keuangan dari Paytren, apakah itu digali dari masyarakat atau pinjaman dari tempat lain, kan untuk usaha Paytren, bukan untuk usaha tempat lain. Tapi kenyataannya uang yang dari Paytren dicabut untuk bayar utang PT IA. Yang mana PT IA itu diakuisisi dari pemiliknya kepada YM ini. Sementara peralihan daripada pemilik yang lama kepada YM ini menurut saya masih ada cacat hukum yang nanti juga akan saya uji gitu. Dan kita tahu juga bahwa hotel tersebut Pak, boleh disebutkan namanya? Boleh. Hotel City Pak. Hotel S gitu saja. Iya, Hotel City Pak, apa-apa. Iya, apa-apa Hotel City. Oke. Kan kita tahu juga bermasalah Pak ya. Dan juga sebagian ini kan menggunakan dana umat juga Pak ya. Ya. Oke Pak. Baik Pak Zaini. Tapi dana umat itu tidak kelihatan, Mas. Oke, gitu ya. Dana umat tidak kelihatan. Yang ada pembayaran, saya juga heran kalau dia memungut dari dana umat tuh larinya kemana? Seharusnya kan bayarnya pakai dana umat nih, ya kan? Yang hotel ini pakai dana umat atau PT IA ini pakai dana umat. Tetapi kenyataannya kan bayarnya ada pakai uang Paytren, sehingga dana umat yang ditarik itu dikemanakan kan nggak jelas juga itu. Baik. Karena memang dari pembelian hotel tersebut itu juga sampai sekarang bermasalah ya, karena banyak kita tahu beberapa investor itu turut menggugat ya, karena tidak mendapatkan kabar laporan yang jelas dan juga tidak mendapatkan keuntungan sama sekali Pak. Baik Pak, di tahun-tahun tersebut Pak, saya masih ingat bahwa IM ini sempat sesumbar Pak, bisa beli saham Pak di perusahaan ini, perusahaan itu Pak. Nah, ini apa jangan-jangan juga memakai dana masyarakat atau gimana ya Pak ya? Itu sendiri dokumennya tidak berada di saya, sehingga menurut saya ya hanya puter-puter saja Mas itu. Hanya diputer-puter saja. Iya. Kita tidak jelas apakah itu dibeli beneran atau tidak, kan kita nggak jelas. Apakah hanya flexing, kan nggak jelas itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa dana Paytren digunakan untuk keperluan hotel tersebut ya Pak ya? Nah, ini apakah memang karena YM ini memang benar-benar pada posisi tidak punya dana, atau mungkin memang karena kesengajaan ingin mengambil dana Paytren nih Pak ya? Menurut saya kesengajaan. Okay. Karena kan jelas di dalam anggaran dasar sesuai dengan profil yang saya ambil, saya download dari Departemen Kehakiman. Yeah. Itu kan mereka tidak bergerak di bidang perhotelan. Kemudian kemudian berkaitan karena tidak bergerak di bidang perhotelan, kan mereka seharusnya tidak harus investasi ke hotel. Yeah. Tetapi kenapa mereka menarik dana yang ada di Paytren untuk kepentingan usaha lain? Dan itu pun kan nggak disebutkan kan? Iya, betul. Tidak disebutkan, tidak dipublish oleh mereka, sehingga patut diduga ini adalah suatu unsur kesengajaan, untuk usaha lain, ya kan? Kalau Paytren ditutup nggak masalah, duitnya sudah dilarikan ke tempat lain. Dan sesuai dengan dokumen yang ada ini dan dokumen-dokumen yang saya punya, yaitu bahwa di sini tuh pembeliannya pribadi awalnya. Oh gitu. Iya. Kalau toh ada peralihan kemudian kepada PSI sebagian sahamnya itu kan dihibahkan oleh ownernya dari Paytren itu sendiri. Jadi menurut saya di sini adalah ya sudah, dana yang di sini dikuras dilarikan ke sini. Kemudian yang di sini kan orang sulit nanti ini untuk gugat ini kan, mereka sudah dapat aset di sana. Baik. Tentunya dengan fakta yang Pak Zaini temukan ini ya, jika memang Pak Zaini membongkarnya, mengungkapkan ini, pastinya akan memicu kemarahan daripada mitra-mitra Paytren Pak. Nah, ini untuk mitra-mitra sendiri Pak yang menanggung kerugian akibat penyelewengan dana ini. Nah, ini apa yang bisa dilakukan oleh mitra-mitra tersebut, Pak? Ya, mitra-mitra tersebut kan sebenarnya mereka punya hak untuk menagih uang mereka kembali, Mas. Dari mitra Paytren itu ketika ini perusahaannya tidak jalan, kan mereka bisa menanyakan apa sebabnya tidak jalan dan lain sebagainya. Dan mereka bisa menarik kalau ini karena ini kesalahan daripada direkturnya, daripada komisarisnya,
tentu kan sebenarnya bisa minta pertanggungjawaban ganti rugi kepada ownernya, karena ownernya kan sebagai komisaris di sini. Nah, ini penting ya buat para mitra PayTrend, member PayTrend yang dulu merasa pernah menyetorkan duitnya ke sana, apalagi yang nominal gede-gede ya teman-teman, yang puluhan juta itu, dan merasa tidak sesuai, ibaratnya merasa dirugikan, ya kalian tidak usah malu dan tidak usah takut untuk menuntut hak kalian gitu. Menuntut hak kita itu bagian dari jihad gitu. Mempertahankan atau memperjuangkan harta kita itu bagian dari jihad, teman-teman. Dan jangan sungkan. Dan ini teman-teman harusnya kalau saya menyarankan kepada teman-teman member PayTrend atau mitra PayTrend, harusnya membuat gerakan tertentu, membuat grup WhatsApp, kemudian kalian kumpul di sana menjadi satu circle atau lingkaran yang besar untuk saling berkoneksi, membantu member-member lain atau mitra-mitra lain yang mungkin memang membutuhkan duit, membutuhkan haknya dikembalikan di kondisi-kondisi ekonomi hari-hari ini, teman-teman. Jangan lupakan itu. Jangan kemudian berpikir, oh saya tidak butuh-butuh amat. Kalau saya di sini berpikir bahwa kita harus pikirkan saudara-saudara kita yang lain, teman-teman, yang mungkin butuh duit itu, teman-teman, namun kesulitan untuk berjuang. Karena kalau ini dipecah-pecah satu-satu orang personal, memang kelihatan sedikit, teman-teman. 10 juta, 12 juta. Tapi kalau ini digabungkan, diakumulasikan, itu luar biasa nilainya, fantastis, teman-teman. Jadi jangan kesampingkan itu. Oke, kita lanjut. Jadi bisa menggugat secara perdata atau mungkin juga melaporkan secara bidang? Melaporkan juga bisa juga, karena uang mereka yang ada di PayTrend dialihkan untuk kepentingan lain oleh ownernya ini, kan begitu. Oke, Pak. Yang saya tahu juga terkait dengan PayTrend ini bukan hanya ini, Pak, masalah yang muncul, Pak. Ada juga permasalahan seperti PayTrend Umroh Merdeka. Kebetulan saya juga mempunyai data valid juga bahwa ada 7.000 lebih ya terkait dengan mitra Umroh Merdeka yang itu tidak jelas kelanjutannya, begitu, Pak. Dan juga, Pak, ada juga yang sempat melaporkan ya bahwasanya saldo mereka pada aplikasi PayTrend itu tidak bisa ditarik, Pak. Nah, pertanyaan begini, karena ada klarifikasi dari pihak PayTrend bahwa itu karena ada kesalahan sistem, ada perbaikan sistem. Tapi jika memang itu karena ada faktor kesengajaan, nah itu gimana, Pak, dari sisi hukumnya, Pak? Jadi gini, kalau itu kesalahan sistem, toh yang lain bisa berjalan, betul. Oppo bisa berjalan, Ya. kemudian yang lain juga bisa berjalan. Ini karena tidak bisa ditariknya karena di sana nggak ada saldonya. Jadi emang nggak ada saldo. Ya kan mereka harus serta saldonya dulu. Ketika ditarik nanti kan menjadi tanggung jawab mengurangi saldo itu. Kalau saldonya nggak ada kan nggak bisa ditarik, Mas. Kalau Mas Haji itu misalnya punya ATM, Mas Haji ATM-nya misalnya di sana saldonya tinggal 200.000, Mas Haji narik 1 juta kan nggak bisa, Mas. Iya. Yang paling simpelnya seperti itulah, Mas. Contoh paling gampang gitu. Ya, karena ada banyak juga yang mengatakan bahwa tidak bisa ditarik, tetapi bisanya disedekahkan gitu, Pak. Nah ini dananya sudah dialihkan, sudah dialihkan oleh ownernya ke tempat lain, bagaimana? Oke, baik. Misalkan ini teman-temannya ada salah satu netizen ya, ini mantan mitra PayTrend yang baru saja memberi komentar. Saldo saya tertahan di aplikasi PayTrend, nggak bisa buat transaksi dan transfer bank. Misal saldo saya nggak bisa balik dan saya niatin buat uang taksiannya. Oke, Pak Zaini, berarti ini termasuk tindak pidana juga, Pak, ya? Tidak pidana sebenarnya, itu kan hak mereka. Oke, baik. Nah, tindak pidananya yang jelas ketika uang dari PayTrend atas nama Badan Hukum PayTrend diambil untuk kepentingan pribadi dialihkan ke tempat lain. Itu sudah penyelewengan itu. Dan termasuk tindak pidana ekonomi, tindak pidana pencucian uang. Oke. Analisa saya begitu. Oke, baik. Dan ini gampang sekali nyelidikinya karena ini kan sudah ada dokumen. Iya kan? Kemudian berkaitan dengan transaksi perbankan itu kan gampang sekali dilacaknya. BI juga punya catatan, kan begitu. Nah, dengan dokumen ini nanti tinggal diperiksa saja keuangan berkaitan dengan transaksi keuangan PayTrend itu bagaimana, terus kemudian larinya kemana, bisa diperiksa juga bank plat merah itu mereka menerima uang atau tidak. Dan jumlahnya cukup besar ini, jumlahnya
menurut informasi dari sini yang saya dapat, saya analisa, kemudian ini sekitar hampir 56 miliar loh ini. Oh, lumayan sih. Lumayan juga. Lumayan. Kalau Mas Haji mungkin dapat uang segitu, nggak kerja sampai tua juga nggak apa-apa, Mas. Iya, iya, baik. Iya kan? Ya, ini luar biasa fantastis teman-teman. Ini angka yang disebutkan 56 miliar, yang mana menurut saya selalu menggunakan istilah gunung es teman-teman. Jika yang muncul saja segitu, gimana yang belum kelihatan teman-teman? Dan di sini saya garis bawahi apa yang dikatakan oleh Mas Aji. Dia mempertanyakan di sini ada mitra Paytrend yang mengeluhkan bahwa setelah mereka menyetorkan duitnya, menginvestasikan uangnya ke Paytrend, top up dalam hal ini, bahasa sederhananya teman-teman, mereka banyak yang mengeluh tidak bisa menarik duit itu teman-teman. Dan di sini Pak Zainul Mustafa menjawab bahwa bagaimana mau ditarik kalau saldonya saja tidak ada. Kurang lebih Pak Zainul Mustafa memberikan contoh, kalau misalkan teman-teman mau narik duit 1 juta sementara saldonya cuma 100.000 kan nggak bisa ketarik. Nah di sini alasannya katanya aplikasinya error segala macam, yang mana menurut saya itu alasan yang sangat tidak profesional. Dan saya mau mengatakan kepada teman-teman bahwa kita pernah mewawancarai secara langsung orang yang mengaku sebagai member Paytrend, dan dia juga menunjukkan bukti-buktinya bahwa dia pernah menjadi member Paytrend. Dia mengatakan dia member Paytrend itu titanium, artinya bukan member Paytrend kecil teman-teman. Kalau dia tuh menyetorkan duitnya sejumlah 10 juta, yang mana kemudian di situ juga dia mengatakan bahwa kemudian aplikasinya itu error, tidak bisa dibuka, terus setelah itu duitnya dia itu tidak bisa dicairkan, tidak bisa ditarik, beku sama sekali teman-teman. Artinya kalau menurut saya, kalau kita menarik informasi ini dan kita kumpulkan jadi satu wadah, ini terkoneksi antara satu sama yang lain. Yang menurut saya, jika suatu berita itu dari berbagai sumber dan kemudian saling mendukung, itu kebenarannya bisa mencapai 100% teman-teman. Tinggal masalah nanti apakah kemudian ini mau terbuka ke media atau ada kekuatan besar yang mencoba untuk menutup ini teman-teman. Karena sudah banyak informasi dari berbagai orang yang kemudian ketika informasi ini dikumpulkan, ini saling mendukung satu sama lain teman-teman. Bagaimana saya mau mencari seorang member, saya ulangi lagi, saya mencari seorang member, di situ juga dia mengatakan, dia mengeluhkan bahwa uang yang sudah dia setorkan itu tidak bisa ditarik lagi teman-teman. Tidak bisa ditarik, katanya aplikasinya error segala macam. Ini kan sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Mas Aji, di mana saya secara acak kami saling mewawancarai narasumber-narasumber yang berbeda gitu. Kita ini kan bergerak masing-masing, tidak terkoneksi antara satu sama lain. Namun pada akhirnya informasi yang kami dapatkan itu saling mendukung teman-teman. Saling mendukung. Ini apalagi? Ini tinggal dibuktikan sebenarnya. Tinggal dibuktikan. Dan sekali lagi saya katakan, mudah-mudahan tidak ada kekuatan yang mencoba untuk menutup ini teman-teman. Mencoba untuk menutupi kebenaran ini, dan semoga apa yang katakan oleh Pak Zainul Mustafa dengan dia mengatakan ada pendukung-pendukung yang kuat, semoga kemudian itu bisa terbongkar dan kita tahu semua teman-teman akhirnya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, sementara dananya pakai dana Paytrend, kemudian atas nama pribadi dulunya. Walaupun sekarang sebagian dari saham itu sudah dihibahkan ke PSI kan begitu. Tetapi itu penyelewengan gitu loh. Baik Pak, di suatu perusahaan kan ada yang namanya komisaris, juga ada direktur, itu bisa dari satu Pak. Jikalau ada keputusan untuk penggunaan dana kan pastinya akan meminta persetujuan dari direktur lain atau juga komisaris Pak. Nah ini kalau misalkan ini terjadi seperti ini Pak, berarti kan ada satu kesatuan yang memang bersalah di sini Pak ya? Tentu sudah ada persetujuan dari komisaris. Komisarisnya sendiri kan JM di sini. Oh, gitu, Komisaris Paytrend itu kan JM. Nah, kalau itu direkturnya mengeluarkan uang itu untuk kepentingan yang lain, mereka kan pasti dapat izin juga dari komisarisnya. Oke Pak, maaf Pak. Jadi JM ini posisi di Paytrend ini selain sebagai owner juga sebagai komisaris? Komisaris, sebagai komisaris. Oke. Iya, mereka sebagai komisaris. Oh iya. Iya. Baik Pak. Terakhir, ini dokumennya ada Mas. Ada Pak. Ya. Jadi dokumennya di sini menyebutkan direktur, kemudian direktur.
Komisaris utama. Iya, Jam'an Nur Khatib Mansur, komisaris utama dari PT PSI. Dan juga selaku owner atau pemegang saham. Iya, pemegang saham lah dia. Berarti tidak ada apa namanya Pak, fungsi pengawasan yang baik Pak kalau seperti ini Pak. Kalau misalkan owner merangkap jabatan sebagai. Saya menduga malah ada persetujuan. Saya menduga malah ada persetujuan. Di sini ada pemegang sahamnya. Yang terbesar itu 9.499 itu adalah Jam'an Nur Khatib Mansur. Baik Pak, terakhir Pak, pertanyaan saya adalah ini dokumen sebenarnya kan dokumen internal perusahaan. Nah kita tidak perlu tahu nih Pak Azani dapat dari mana. Nah kalau misalkan dibocorkan, diungkapkan, nah ini kan ada resikonya Pak. Misalkan Pak Azani dilaporkan, ini gimana Pak? Jadi begini, saya sudah siap dengan segala resikonya Mas, karena ini kan ini kepentingan umat. Oke. Kalau tidak. Ya, jadi karena ini kepentingan umat, saya ingin menyelamatkan, saya mending melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan ketimbang umat ya, khususnya umat Islam menjadi korban dan pada umumnya masyarakat Indonesia menjadi korban. Jadi saya sudah berpikir panjang bagaimana nantinya. Tapi yang jelas saya pengen menyelamatkan umat atau masyarakat Indonesia dari segala tipu daya kelicikan yang bersangkutan ini. Baik Pak Azani. Iya. Ini karena ini adalah dokumen yang seharusnya ini ada di internal perusahaan ya. Tapi saya malah kalau mereka nanti membuat tindakan, mereka melaporkan saya, justru ini semakin terbuka. Dan ini pun nanti akan saya kirim Mas ini. Jadi saya akan menyurati sebagaimana janji saya kemarin, saya akan menyurati Kapolri bahwa diduga telah terjadi tindak pidana ekonomi, yaitu tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan ini kepada Mabes Polri. Baik. Ya kan? Kemudian selain itu saya akan menyurati juga PPATK untuk menelusuri dana ini. Kemudian saya minta juga karena ini berkaitan dengan BI dan bank plat merah, saya minta juga nanti kepada BI untuk menelusurinya kepada OJK. Dan saya juga akan minta kepada Kejaksaan Agung, walaupun ini tidak merugikan negara, tetapi ini sudah merugikan masyarakat secara luas Mas. Saya akan minta kepada Kejaksaan Agung agar memberikan saran dan pendapatnya seharusnya bagaimana kalau ada tindak pidana seperti ini begitu. Kemudian saya juga akan minta kepada Presiden agar ini mendapat atensi dari Presiden. Artinya diperintahkan bawahannya baik itu Kapolri, Kejaksaan Agung dan instansi terkait lainnya untuk bergerak dengan cepat karena ini menyangkut masalah umat Mas. Dan saat ini kata Pak Mahfud MD juga sedang bersih-bersih seperti ini, jangan sampai ada kejahatan seperti ini. Tentu saya minta juga kepada beliau saran beliau nanti bagaimana, dan itu akan saya surati. Kemudian berkaitan dengan bidang hukum itu Komisi 3. Nanti juga akan saya minta saran beliau kalau bisa kami audien. DPR Pak ya? Iya, itu. Nah, kalau dari yang lainnya, dari advokat saya minta Bang Oto Hasibuan, Profesor Oto Hasibuan, karena ini sudah menyangkut umat, saya tidak mungkin juga bekerja sendiri ketika sudah terjadi perkara seperti ini. Saya minta kepada Bang Oto Hasibuan selaku advokat senior, di mana beliau adalah atasan saya di Pradi. Kemudian Bang Hotman Paris Hutapea, mudah-mudahan beliau juga berkenan untuk membantu ini. Kalau beliau mendengar ini sebagai himbauan saya, permintaan saya, baik itu Pak Oto Hasibuan maupun Pak Hotman Paris untuk membantu ini, karena ini sudah menyangkut masalah umat. Baik. Ya, tentunya kita patut apresiasi terkait dengan keberanian Pak Azani Mustafa ya dalam membuka ya tabir mengapa Pahitren ya benar-benar berantakan hingga membuat mitra-mitranya merugi, bahkan kalinya sendiri tidak bergaji teman-teman. Dan tentunya motivasinya ini adalah untuk membela umat ya Pak ya. Membela umat ini hanya kepentingan penegakan hukum di Republik ini harus tegak karena ini sudah menyangkut kerugian umat banyak.
Yang kita tahu saja dari umroh merdeka saja sudah hampir 7.500. Ya. Itu kalau yang setor yang paling kecil saja sudah 3,5 juta kali 7.500 sudah berapa? Ya. Kemudian aset manajemen, kemudian yang lain-lainnya. Ya. Menurut saya ini sudah berapa ratus miliar ini kerugiannya. Ya. Sehingga saya minta kepada pemerintah tidak bisa, pemerintah selaku pemerintah harus melindungi rakyatnya, harus menjaga kekayaan rakyatnya, sehingga saya minta agar segera turun tangan dalam perkara ini. Baik. Dan saya siap dipanggil kemanapun, saya siap, ini ada dokumennya. Dan nanti insya Allah 2 analis saya berkaitan dengan orang perbankan dan keuangan itu siap juga memberikan penjelasan kepada instansi pemerintah bila diperlukan, gitu. Baik, baik. Ya. Jadi instansi pemerintah sudah. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Pak. Jadi begini, ini kan berkaitan dengan dugaan dengan keras. Kalau saya menduga di sini sudah 100% nih, Mas. Ya. Jadi artinya 100% sudah ada dugaan penyelewengan uang ini, maka kepada para baik itu kepada para mitra PayTrend sendiri, kemudian korban-korban yang lainnya, kemudian keluarganya, netizen, jauhi orang ini. Baik, baik. Itu. Baik. Jangan sampai nanti Anda dekat dengan orang ini, dekat dengan kroninya ini, lalu kena jebakan Batman yang berikutnya. Ya. Gitu. Oke, baik, terima kasih, Pak. Ya, itulah apa yang wawancara Jia TV dengan Pak Zainul Mustafa. Ya, saya berdoa dan teman-teman minta tolong bantu doanya agar orang-orang yang disebutkan dan pihak-pihak yang disebutkan oleh Pak Zainul Mustafa, seperti misalkan Bapak Mahfud MD, Bapak Hotman Paris, Pak Oto Hasibuan, dan termasuk Presiden kita Joko Widodo, mau melihat ini kemudian, mau kemudian turun tangan mengatasi masalah ini yang sebenarnya sudah lama ini, masalahnya sudah lama, tinggal penyelesaiannya saja sebenarnya, biar masalah ini cepat selesai dan menemukan solusinya yang tepat, teman-teman, untuk umat tentunya, teman-teman. Dan di sini saya garis bawahi pernyataan dari Pak Zainul Mustafa, hati-hati dengan orang ini, maksudnya dengan YM atau Yusuf Mansur, terutama orang-orang terdekatnya. Jangan sampai kemudian kena getahnya gitu. Segera untuk kemudian mengantisipasi orang ini dan ya tetap berhati-hatilah, karena memang ini sudah memasuki ranah hukum yang kalau menurut dari apa yang disampaikan oleh Pak Zainul Mustafa bahwa data dari PayTrend ini kemudian bocor, karena ini kalau dugaan dari saya ini adalah dokumen PayTrend yang bocor, teman-teman, yang kemudian ini semoga menjadi awal dari perjalanan awal dan akhir dari perjalanan Pak Zainul Mustafa untuk kemudian berjuang bersama umat untuk melawan sebuah, kalau menurut saya, kejahatan yang tersistematis sejak awal, teman-teman. Dan sekali lagi kita doakan Pak Zainul Mustafa semoga tetap istiqomah berada di jalan ini untuk berjuang membela hak-hak dari para umat, karena terus terang saja, teman-teman, kasus ini sudah lama, teman-teman, dan akhirnya kami mengumpulkan kepingan-kepingan orang-orang yang kemudian dari dulu menuntut haknya namun tidak memiliki wadah untuk bersuara, teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Silakan di-share video ini, teman-teman, karena menurut saya ini penting bagi orang-orang untuk mengetahui masalah ini, teman-teman. Cukup sekian dari saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.